Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri segala apa yang Ta'ala limpahkan kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan nikmat umur, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Para pemirsa yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 memanggil pada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah shaum penuh 1 bulan. Seperti yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan yang begitu mesra, panggilan yang begitu indah dari Sang Khalik untuk makhluknya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah hanya orang yang beriman saja. Itu artinya orang yang tidak beriman tidak merasa perlu terpanggil dengan ayat ini. Orang yang tidak beriman tidak perlu melaksanakan ibadah puasa, karena yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman saja. Saya analogikan, suatu ketika ada seorang ibu yang sedang nyapu di halaman rumahnya. Dan tiba-tiba datanglah 3 orang pedagang yang beriringan. Masing-masing orang menawarkan dagangannya. Ada yang menawarkan singkong bu, buat nanti dikolek buka puasa. Pedagang mangga menawarkan mangganya, mangga bu, buat nanti buka puasa. Dan pedagang yang ketiga menawarkan dagangnya, dia dagang pisang bu, buat nanti buka puasa. Andai kata ketiga pedagang yang berbeda menawarkan dagangannya itu, yang dipanggil oleh sang ibu yang sedang menyapu halamannya, dia akan memanggil tukang pisang misal. Bang, pisang bang, saya mau beli pisang abang. Andai kata si tukang pisang tidak menengok, bahkan tidak memenuhi panggilan si ibu yang akan membeli pisangnya itu, maka si ibu akan mengatakan, dasar tukang pisang budak. Begitu pula dengan ayat ini yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tapi dia tidak berpuasa, sama dengan pedagang tadi, orang yang beriman budak kan, orang yang beriman tuli. Nah oleh karena itu Allah dengan panggilan yang amat mesra memanggil hambanya dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Tentu panggilan yang mesra ini Allah ingin memesankan sesuatu hal yang amat sangat penting, yaitu ibadah puasa selama sebulan penuh. Ibadah puasa ini diwajibkan kepada umat Islam kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Dalam ayat ini tercantum di akhir ayat tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Lafaz la'ala bermakna istaraja, pengharapan, bukan kepastian. Itu artinya bisa jadi orang yang berpuasa tidak akan meningkat ketakwaannya, karena lafaznya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan, semoga, bukan pasti bertakwa. Nah, bagaimana, pertanyaannya adalah puasa seperti apa yang bisa menjadikan pribadi-pribadi orang yang berpuasa itu menjadi pribadi-pribadi yang mutakin? Jawabannya
Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan landasan iman kepada Allah saja dan mengharap ridho Allah saja, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang tertentu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pertanyaan berikutnya muncul. Pak, apakah ada orang yang berpuasa landasannya bukan iman? Banyak. Ada orang yang berpuasa karena ingin sehat, maka dia dapat kesehatan itu. Ada orang yang berpuasa karena ingin kelihatan cantik, maka dia akan cantik. Ada orang yang berpuasa karena ingin naik jabatan, dapat jabatan. Tapi yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah puasa menjadikan pribadi-pribadi yang muttaqin. Nah, puasa yang dilandasi oleh dua hal ini yang akan menjadikan pribadi-pribadi yang muttaqin. Yang pertama, supaya kita puasanya membentuk pribadi yang muttaqin, landasi puasa itu dengan iman hanya kepada Allah saja. Shoma Ramadhana imanan. Ada orang yang berpuasa tadi bukan landasan iman, tapi landasannya karena pengen sehat, landasannya karena ingin naik jabatan, landasannya karena cantik dan seterusnya. Saya ambil contoh, satu ketika ada seorang pegawai negeri yang berpuasa karena mertua. Dia tidak pernah puasa seumur-umur, tapi tumben bulan puasa ini mertuanya datang ingin berlibur bersama anaknya di Jakarta. Kemudian dia minta dibangunkan sahur, maka istrinya merasa bersyukur, "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah membukakan pintu hati suamiku. Bertahun-tahun saya bermuamalah dengan dia belum pernah puasa. Baru tahun ini dia ingin puasa." Dibelikanlah makanan yang enak-enak. Singkat cerita, datang waktu sahur, makan si suami ini dengan mertuanya. Ada rendang, ada opor, ada sop, buah-buahannya, ada apel, ada anggur dan seterusnya. Yang enak-enak yang penting. Pagi hari karena dia pekerja, pegawai negeri, berangkatlah dia ke kantor. Jam 10, orang yang biasa puasa dengan orang yang tidak bisa puasa itu beda perutnya. Orang yang puasa tentu akan tabah menghadapi lapar dan hausnya di saat kita berpuasa. Tapi orang ini sudah tidak tahan. Dia nunggu waktu zuhur, kapan zuhur itu tiba. Begitu zuhur tiba, orang-orang pergi keluar di kantor mencari masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Orang ini pun pergi, tapi bukan ke masjid, tapi dia cari kedai. Masuklah dia ke kedai itu, dia pesan makanan, dia pesan teh manis, dia pesan susu, dia pesan Indomie rebus. Makan sekuat-kuat. Alasannya apa? Mertua saya di rumah nggak tahu, istri saya di rumah nggak melihat. Kalau saya makan, tidak ada yang melihat. Setelah itu saya usap bibir saya, kering. Dia lupa, Allah melihat apa yang dia perbuat. Ini landasan puasa bukan karena iman. Begitu dia pulang, perutnya kekenyangan, istrinya merasa sayang, dikerokinlah sambil tengkurap, ternyata tidak merah-merah, akhirnya kemudian muntahlah orang ini, dan begitu muntah yang keluar bukan rendang daging, tapi yang keluar adalah Indomie. Sang istri bertanya, "Kenapa mas kok yang keluar Indomie? Perasaan tadi malam saya tidak masak." Jawabannya, begitulah orang yang baru puasa, kena masuk angin, rendang daging berubah jadi Indomie. Ini puasa yang bukan dilandasi oleh iman. Bukan ini yang diharapkan. Yang kedua, puasa bisa membentuk orang itu bertakwa kalau puasa dilandasi hanya semata-mata mengharap ridho Allah saja. Nah, puasa yang dilandasi oleh iman
kepada Allah, puasa yang dilandasi mengharap ridho Allah, inilah yang akan menjadikan pribadi-pribadi yang muttaqin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh riang gembira, dengan mempersiapkan mental kita, fisik kita, kesehatan kita untuk menyambut bulan yang agung, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga dengan Ramadan ini, insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah, digodok oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.